Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah apa? Filsafat. Ini pertemuan, nanti pekan depan masih ada pertemuan terakhir gitu ya. Jadi pekan depan kita pertemuan terakhir, setelah itu kita akan ketemu lagi di ujian akhir semester. Baik, ini kok kayaknya sepi. Bukan sepi, sedikit dibanding biasanya. Apa saya salah hitung, apa salah? Oke, nanti saya lihat absennya, saya akan cek ya. Oke. Presensinya sudah? Ada? Mana presensinya? Presensi? Nah, silakan satu, mana PJ kelas? Ya ada, nggak ada ya, jangan kalian mau ngabsen nggak? Oke, coba dibantu. Baik, hari ini kita akan mulai dengan satu orang yang akan menyampaikan. Mbak, pilih Mbak. Ada takut dia sebetulnya. Ternyata suruh milih. Enggak. Bebas Mbak. Nggak ada absennya. Nggak ada orang, nggak ada absennya, mana? Belum ada. Tunjuk Mbak, bebas. Bebas Mbak. Hah? Monggo silakan. Mana orang yang tunjuk? Oke, silakan Mbak, maju Mbak. Silakan. Mbak siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview jurnal tentang fungsi dan relevansi filsafat hukum bagi rasa keadilan dalam hukum positif. Suatu penjabaran kembali fungsi filsafat hukum di dalam masyarakat adalah perlu, yakni berupa pengertian, penyelesaian, pemeliharaan, dan pertahanan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan sosial yang relevan dengan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat sesuai dengan berlakunya hukum positif. Filsafat hukum berupaya memecah persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu menciptakan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Tugas filsafat hukum masih relevan menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, dasar-dasar hukum secara filosofis, serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan, merubah secara radikal di bawah tekanan hasrat manusia yang berubah tiada batas untuk membangun paradigma hukum baru guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu, pada suatu tempat. Pemikiran filsafat hukum tidak hanya sekadar bersifat dasariah tentang segala sesuatu pada umumnya atau hukum khususnya, tetapi berkaitan dengan ontologi hukum, epistemologi hukum, aksiologi hukum yang tidak lain terkait dengan pentingnya hukum bagi manusia, aliran-aliran yang mendasari pandangan filsafat hukum dan perkembangan masyarakat, masalah-masalah kemasyarakatan dan teori hukum, perkembangan hukum dalam masyarakat, relevansi pemikiran hukum dengan rasa keadilan yang berkaitan dengan hukum positif. Rasa keadilan dirumuskan hakim mengacu pada pengertian-pengertian aturan baku yang dapat dipahami masyarakat,
berpeluang untuk dapat dihayati dengan rasa keadilan merupakan soko guru dari konsep-konsep the rule of law. Hakim merupakan lambang benteng dari hukum jika terjadi kesenjangan rasa keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk satu orang. Ya, Pak Afifah. Di sini saya akan membacakan jurnal yang judulnya Memaknai Hukuman Mati bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum. Artikel ini membahas makna hukuman mati bagi koruptor berdasarkan filosofi hukum. Korupsi dianggap sebagai masalah yang merugikan masyarakat dan sulit untuk diberantas. Hukuman mati dianggap sebagai langkah ekstrim untuk memberikan efek jerah. Bapak? Enggak. Tes. Hukuman mati dianggap sebagai langkah ekstrim untuk memberikan efek jerah terhadap koruptor. Jurnal ini hukuman mati bagi koruptor diatur dalam KUHP dan menjadi perdebatan di masyarakat. Ada berbagai teori yang mendukung dan menolak hukuman mati, namun penting untuk mempertimbangkan keadilan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan kehati-hatian dalam menggali informasi dan menganalisis yang kompleks seperti hukuman mati bagi koruptor. Pemberian hukuman mati bagi koruptor di Indonesia harus didasarkan pada gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Hal ini penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban korupsi. Penegakan hukum harus tegas dan berani dalam memberikan hukuman mati jika korupsi terjadi dalam keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dari hasil dan pembahasan di dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dasar dari adanya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, serta mencari makna keadilan dalam pembentukan hukum. Pembahasan mengenai isu tersebut dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu hukuman mati bagi koruptor dan keadilan masyarakat sebagai hukum tertinggi dalam pemberantasan korupsi. Nah, itu aja. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Ada? Coba lihat presensinya sampai di tantangan sampai yang 15 ya. 15. Sampai 15 saja. Oke. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dalam filsafat hukum, masih membahas aliran-aliran. 3 sisa aliran terakhir yang belum kita bahas di pertemuan kemarin. Oke. Di 3 pertemuan kemarin, di pertemuan kemarin, di 2 pertemuan kemarin maksudnya, kita kemarin sudah membahas hukum alam, lalu kita sudah bahas tentang positivisme hukum, lalu kita bahas juga tentang utilitarianisme. Oke. Dimana kalau kita flashback sejenak, hukum alam itu bicara tentang
keadilan. Dia bicara tentang bagaimana hukum itu harus adil, bagaimana hukum itu harus sesuai moral, bagaimana hukum itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan bagi pemanut aliran hukum alam irasional. Dan bagi hukum alam yang rasional, dia menganggap bahwa hukum apapun itu haruslah sesuai dengan rasio umum manusia secara umum, sesuatu yang sudah tertanam built-in di dalam tubuh manusia, sehingga dia masuk kategori suatu hal yang sifatnya rasional. Salah satunya adalah tentang hak asasi manusia. Misalnya hukum, apapun yang dibentuk oleh pemerintah itu harusnya sesuai dengan hak asasi manusia. Apabila hukum yang dibuat itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, pada dasarnya hukum itu tidak sah berlaku bagi penganut hukum alam. Sedangkan bagi penganut positivisme hukum, mereka mengatakan bahwa yang penting itu hukum sudah dipositifkan. Apa yang dimaksud positif di situ? Positif dalam artian positif dalam makna suatu hal itu ada. Positif dalam artian ada, dalam ini adalah hukum itu sudah dibentuk oleh penguasa. Penguasa membentuk satu hukum yang berlaku untuk wilayah tersebut. Dia terlepas dari apakah dia bermoral, apakah dia adil, apakah dia menyenangkan orang, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pandang hal tersebut. Sehingga positivisme hukum, dia memisahkan antara moral, antara keadilan, antara firman Tuhan dengan hukum. Yang penting bagi positivisme hukum, hukum itu ada, mana undang-undangnya, harus tertulis dalam undang-undang. Lalu kemarin kita juga ngomongin tentang aliran yang digaungkan oleh para pakar di bidang utilitas. Contohnya adalah Austin. Ada kata kuncinya, the greatest happiness for the greatest number. Oke, kira-kira begitu. Jadi tinggal saya ralat ya, oleh Bentham, nanti dikembangkan oleh Stuart Mill, dan sampai sekarang masih berkembang. Aliran ini dianggap aliran yang liberal. Maksudnya gimana? Yang penting itu manusianya senang. Ya, kira-kira itu. Sehingga kalau semua mayoritas orang senang, itu berarti negaranya sejahtera. Kira-kira begitu. Ada lagi namanya mazhab sejarah. Pak, ngomongin sejarah itu ngomongin mantan, Pak. Ya. Bagi yang nggak pernah punya mantan, nggak usah komen. Nasib ya. Minimal mantan yang mantan target gitu. Walaupun nggak dapat ya. Anak SD aja sekarang ada ya. Kemarin bikin ada meme lucu sekali. Saya tidak saya download. Ada anak SD lulus dari SD gitu, bikin status saya lupa itu, dia pokoknya di foto gitu, dia bilang, aku yang sudah menemanimu selama 6 tahun ini dari nol, kata dia. Luar biasa anak SD ya. Kalah anak kuliahan. Nah, dalam mazhab sejarah kita ngomongin sejarah dalam artian bukan cerita masa lalu. Salah kalau di sini yang dimaksud sejarah adalah cerita masa lalu. Maksud dari mazhab sejarah ini yang pertama, sejarah itu namanya berkembang. Sejarah itu berkembang bersama masyarakat sehingga aturan hukum itu sebenarnya tidak bisa dibuat terlalu kaku. Maksudnya begini, kalau hari ini saya ketok peraturan ya, kita undangkan hari ini ya, kita ketok dari sekarang. Tok. Ya. Bunyi ketukan dan saya ngomong tok tadi itu masa lalu, ya. Berapa detik yang lalu? Berapa menit yang lalu? Begitu undang-undang. Undang-undang itu kalau dalam bentuk positivisme hukum harus tertulis. Ya, mayoritas penganutnya kan positivisme. Kata mazhab sejarah dia mengkritik itu.
Hukum itu kalau sudah jadi kayak gitu, dia akan jadi sesuatu yang kaku dan tertinggal oleh zamannya. Sehingga harusnya, kata penganutnya ini, hukum itu harusnya berkembang bersama masyarakat. Pak, kalau kalian itu bicara dengan orang yang ada di Indonesia, sama menggunakan bahasa Indonesia 70 tahun yang lalu, kalau kalian pernah sekali-kali bukalah buku ya tulisan 70 tahun yang lalu, kalian akan menemukan bahasa Indonesianya sedikit berbeda. Sama bahasa Indonesia juga, mungkin tulisannya berbeda. Mungkin ada kata-kata yang saudara tidak kenal. Dia nggak kenal anjir, nggak kenal bejir, itu nggak tahu mereka kalian ngomong begitu. Apa itu Pak? Kata dia. Kira-kira begitu. Kalau kalian ngomongin itu, mereka nggak ngerti. Sama, mereka mungkin menggunakan lawakan yang menurut mereka lucu dan kalian nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Ya, waktu itu terus berkembang. Mereka tidak kenal gadget, mereka nggak kenal laptop, mereka nggak kenal yang kalian begini lah ya. Ya, mereka nggak kenal Oyo, mereka nggak kenal OpenBO, nah, walaupun jenisnya ada dari dulu, tapi jenisnya berbeda. Ada istilah-istilah yang berbeda dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Oleh karena itu, bagi penganut aliran ini, hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Hingga mereka mengkritik keras pada positivisme hukum yang menjadikan hukum itu sangat kaku. Mereka mengkritik keras hukum yang menurut mereka sangat kaku dan sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, itu kritik pertama dari aliran sejarah. Kritik kedua dari aliran sejarah ini lahir dari seseorang bernama Karl von Savigny, berasal dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai daerah Jerman. Mereka mengkritik salah satu yang dibuat oleh positivisme hukum adalah kodifikasi. Kodifikasi itu membuat aturan-aturan yang ada terserak itu dibuat dalam undang-undang, ditulis agar semua orang bisa akses. Itu namanya kodifikasi hukum. Disusun satu aturan hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana. Itu dimulai dari era zaman Napoleon Bonaparte, eranya revolusi Prancis, sehingga negara-negara Eropa ikut-ikutan termasuk di Indonesia. Sebelum Belanda nggak ada tuh undang-undang di Indonesia dalam bentuk yang tertulis sangat rigid begitu. Sangat jarang kita temukan. Tapi dengan adanya perubahan positivisme hukum itu, mereka mengkodifikasi hukum menjadi satu bentuk buku-buku hukum, buku undang-undang. Itu dikritik keras oleh mazhab sejarah dengan dua aspek. Salah satu kenapa saya tidak suka mahasiswa ngobrol di kelas saya, karena ngobrol di kelas itu akhlak yang sangat buruk bagi saya. Ya, saya sangat tidak suka. Saya sudah berulang kali ngomong, masih diulang. Susah ya mulutnya dilakban sedikit. Ya, saya bolehkan kalian ngobrol di chat, di HP, main, silahkan saja. Kenapa? Karena saya sekarang tidak butuh orang pintar. Negeri ini sudah banyak orang pintar, tapi yang kurang apa? Akhlaknya buruk. Saya sering menemukan di bawah itu bungkus-bungkus sampah, jajanan apa itu. Kampus kita bersih, iya. Lalu tiba-tiba datang mahasiswa-mahasiswa mengotori itu. Di kampus yang katanya mengandalkan intelektual, tapi perilakunya mahasiswa tuh busuk. Akhlaknya buruk. Nah, gitulah. Orang hukum tuh saya selalu mengkritik. Kenapa saya mencoba mendisiplinkan saudara? Kenapa saya tidak suka dengan orang yang telat? Telat itu boleh sesekali, tapi saya sangat tidak suka sama orang yang berakhlak buruk. Apa itu? Selalu telat atau sering betul telat. Yang telat ya dia aja. Sadari kalau saudara sering telat tuh akhlak saudara buruk. Yang paling nggak apa-apa, kita punya akhlak salah, jelek itu nggak apa-apa.
kalau kita sadar dan kita memperbaiki. Masalahnya banyak yang tidak sadar, ngobrol di kelas, mengganggu temannya, itu adalah akhlak yang buruk dan dia cuek saja. Kenapa saya orang yang selalu sering marah terhadap itu? Saya tidak marah dengan nilai kalian jelek, nggak apa-apa. Kalian presentasi jelek itu nggak apa-apa. Tapi kalau akhlak kalian buruk, nah itu saya nanti lebih menyoroti itu. Percuma kalian punya nilai IPK tinggi tapi akhlaknya busuk. Nah, gitu kira-kira. Ya, saya kembali ke mazhab sejarah. Kritik atas mazhab sejarah. Sekali lagi kalau ada ngobrol saya keluarkan. Oke, sepakat? Mazhab sejarah ini mengkritik hukum, positivisme hukum, sekaligus mengkritik hukum alam. Apa kritikannya pada hukum alam? Ya, kalau kritik mazhab sejarah pada positivisme hukum adalah mereka mengkritik hukum menjadi sangat kaku dalam undang-undang. Tapi dia mazhab sejarah ini adalah, kemarin saya ada yang bertanya tentang bagaimana Pak Indonesia itu apakah positivisme hukum? Sedikit iya, sedikit banyak iya. Tapi Indonesia juga dalam hal tertentu menganut mazhab ini. Apa? Mazhab sejarah mengatakan bahwa karena hukum itu berkembang dengan orang, ya, bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Samarinda itu terkadang agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Sama bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Medan. Kenapa? Karena ada nilai culture, budaya, ada nilai nanti adat istiadat setempat, ada budaya setempat, ada nilai-nilai yang sedikit banyak berbeda. Kata Carl von Saviknya, mazhab sejarah ini mengatakan hukum itu tidak sesuai, tidak seperti yang dikatakan oleh mazhab hukum alam bahwa seluruh dunia itu sepakat dengan hal yang sama. Atau bahasa lainnya, hukum itu berlaku di seluruh dunia dengan universal. Kata mazhab sejarah tidak begitu. Kata mazhab sejarah, hukum itu terikat budaya di daerahnya. Hukum itu punya, kalau kata Carl von Saviknya, namanya jiwa bangsa, sesuatu yang menjadi ciri, menjadi budaya, produk sejarah dari masyarakat itu, sehingga dia akan berbeda. Oh Pak, di sana yang ngelamar itu laki-laki, umumnya kita, tapi di daerah Minang dan daerah tertentu itu yang ngelamar pihak perempuan. Kok bisa Pak? Ya karena itu mereka lahir dari produk sejarah, lahir dari budaya, perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kata mazhab sejarah, tidak ada itu undang-undang yang berlaku sedunia. Masing-masing daerah punya nilainya masing-masing. Bahkan di level Indonesia tidak bisa aturan itu diterapkan seluruh Indonesia. Contohnya apa? Ada hukum adat. Walaupun yang ini diberlakukan di Indonesia adalah dalam hal hukum perdatanya yang banyak. Ada hukum adat, Pak. Hukum yang berbeda antara yang diletakkan di Kalimantan Timur aja nanti kita bisa petakan mana adat yang Dayak, mana masing-masing adat Dayak pun punya perbedaan sendiri. Ada adat Kutai, ada adat Banjar, ada suku-suku yang lain, ada suku yang pendatang di sini, ada suku Bugis, ada suku Jawa. Mereka punya nilai yang berbeda. Nanti terkadang dalam mazhab sejarah itu mengklaim dengan itu bahwa tidak bisa aturan itu selalu semuanya sama, pasti ada berbedanya. Dia dulu sejarahnya si Carl von Savick ini dia bilang begini, dia kan di Jerman. Ketika Jerman mulai melakukan positivisme hukum, mulai mengkodifikasikan hukum, dia mengkritik lah. Kalau kayak gini dibuatnya nggak ada bedanya antara hukum Jerman dengan hukumnya orang Prancis, dengan hukumnya orang Inggris. Nggak ada bedanya. Kata dia harusnya berbeda. Karena budayanya Jerman, budayanya orang Prancis, budayanya orang Inggris. Bagi yang suka lihat budaya, nanti kan saudara temukan bahwa orang Prancis itu disebut dengan bahasa yang paling romantis. Jadi orang kalau di luar negeri ngerayu itu paling cantik pakai bahasa Perancis. Ada yang bisa bahasa Perancis itu? Bonjour, itu apa ya? Croissant, susah betul ngomongnya itu. Dia tuh lidah susah, terlilit-lilit ngomongnya itu. Tapi katanya itu yang lebih romantis kata dia. Kalau orang Inggris itu dikenal dengan konsep pragmatisnya. Beda-beda. Budaya-budayanya itu mempengaruhi
ya, mempengaruhi keteraturan, kebudayaan dan sebagainya. Nanti kelihatan juga sistem-sistem hukum walaupun negara Eropa dekat-dekat itu nanti ada yang berbeda-beda, konsepnya berbeda-beda. Itu yang kata mazhab sejarah perlu diperhatikan perkembangan masyarakat, perkembangan budaya. Ya, jangan sampai terjebak saudara ngatain sejarah itu adalah masa lalu. Enggak, maksudnya sejarah itu terus berkembang. Hidup itu terus berkembang, Pak. Iya, Pak, harus move on. Si dia itu adalah cerita lama, Pak. Ya, walaupun kata sebagian orang cinta pertama itu cinta, selebihnya itu menjalani hidup saja, kan? Tetap teringat yang pertama. Gitu nggak? Enggak, Pak, sudah lupa, Pak. Saya sampai lupa punya pacar berapa, Pak, kata dia. Ya. Oke, masa sejarah, saya sampai jam berapa? Waktu saya sangat-sangat terbatas. Historical, ini ya bacanya saya juga tahu ya, ini bahasa Jerman. Ya, reaksi terhadap nih Prancis karena dianggap undang-undang. Oke, kalau saya ingin garis bawahi, orang ini mengatakan nasionalisme itu penting juga, kira-kira begitu. Kalau hukum alam dia seakan-akan HAM di Indonesia itu harusnya sama, kata mereka, harusnya sama dengan HAM di Amerika katanya. Tapi mazhab sejarah itu penting, katanya ada false gaze, jiwa bangsa yang sifatnya nasional. Nah, menganalikan hukum dengan bahasa, ini tadi saya cerita ya, bahasa itu berkembang. Ya, 5 tahun yang lalu juga mungkin yang tadi kata-kata yang saya sebut itu mungkin tidak ada, tapi itu bisa jadi nanti berkembang lagi terus. Bahasa bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya. Nah, itu kalian. Namanya apa? Ada tadi ngomong? Apa? Ini ada bahasa Indonesianya ya. Tetikus namanya, bukan tikus, tetikus. Nah, kan gitu. Banyak bahasa itu yang berkembang, tapi masalahnya tidak seluruh pengguna bahasa Indonesia pun tahu. Ya. Ini ada namanya nih. Ini apa? Ada bahasa Indonesianya? Bukan. Ada namanya, cari aja. Nanti di KBBI nanti kalian akan temu. Banyak hal yang ya. Saya kemarin melihat video ada seorang artis yang keturunan lah, ya. Sebut saja namanya Cinta Laura, sebut saja, saya tidak sebut nama asli. Dia mengkritik bahasa Indonesia, kata dia bahasa Indonesia itu kekurangan kosakata. Oh, jadi saya harus pakai bahasa Inggris, Pak, begitu kata dia. Kata orang yang menjawab kritikan, yang ada itu bukan bahasa Indonesia kekurangan kosakata. Situ aja yang nggak tahu bahasa Indonesianya. Ya, banyak kita yang tidak tahu. Coba ya di keliling kita. Apa yang kita pegang itu tripod tuh bahasa Indonesianya ada. Nah, saya nggak tahu juga. Gitu. Kitanya itu apa namanya tuh? Itu menyebutnya apa? Bahasa Inggrisnya. Untuk bisa proyek. Bahasa Indonesianya apa? Kadang kita bingung, kayaknya bahasa Indonesianya itu, Pak, kayaknya kayak gitu. Nah, ternyata tidak semua itu diserap. Ada yang digunakan bahasa itu berkembang. Itu tadi, karena ada sesuatu yang baru, bahasanya juga berkembang. Hukum begitu juga, kalau ada yang baru dia berkembang terus. Sedangkan kritik besar pada positivisme hukum adalah dia mengatakan hukum itu selalu tertinggal dari zamannya. Kenapa? Karena dia diketok sudah berkembang lagi. Nah, kayak gitu. Menolak cara berpikir hukum alam. Ya, dia menolak pikiran bahwa hukum itu berlaku di seluruh tempat. Oke. Dia menolak aliran hukum alam yang mengatakan hukum semua itu. Hukum itu punya jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Itu kata mazhab hukum alam. Contoh paling nyata kita lihat bagaimana praktek hukum dalam mazhab sejarah ini adalah hukum adat. Hukumnya kalau ditanya siapa yang bentuk? Kalau undang-undang ini kan kita tahu, oh itu dibentuk zamannya Pak SBY.
dulu dibuat oleh presiden dan DPR, ditandatangani sekian, paripurna tanggal sekian. Ya, itu kita bisa lihat di positivisme hukum. Tapi kalau di sini hukum tidak dibuat, tapi tumbuh. Oh, dari leluhur dulu kayak gini. Apakah leluhur yang menentukan itu? Berarti jawabannya kalau ditanya, bingung juga mereka. Ya dulu begini, dan terus berkembang. Ya, orang mengatakan tidak lagi berlaku. Ya ada. Sampai sekarang yang sering saya contohkan adalah jujuran. Ya, atau kalau orang Bugis nyebutnya uang panai. Berapa uang panainya? 200. Aduh. Syukur saya nggak nikah sama orang Bugis ya. Kapan saya nikahnya gitu. Nasib lah kalian. Ada yang punya pacar orang Bugis ya, nasib lah kalian ya. Cepatlah kumpulin uang ya. Nggak apa-apa itu. Urusan dunia aja. Soalnya ada video saya tonton. Saya sih realistis aja, nggak usah memberatkan suami. Jadi berapa? 100 aja. 100 itu mahal. Kata dia, enggak lah. 100 itu murah. Untuk masuk kedokteran UMKT aja harus bayar 200 juta. Ada yang mau pindah ke kedokteran? Kedokteran sedang buka. Saya punya teman, dia itu kuliah sama-sama saya di UGM, kuliah perawatan, S1 keperawatan, lalu ngambil profesi nurse. Jadi sudah perawat, sudah nurse. Tapi orang tuanya tuh sangat obsesi untuk anaknya jadi dokter. Pulang ke kampung, suruh ngapain sama orang tuanya? Kuliah lagi S1 kedokteran. Sama saya usianya, saat ini dia sedang koas. Coba, kan saya sudah selesai S3, dia masih koas nggak ada S1. Saking obsesi banget orang tuanya. Saya nggak tahu, udah selesai belum koas ya. Mungkin kalian ada nanti dasar sarjana hukum, nanti kuliah lagi kedokteran, boleh saja. UMKT senang-senang saja, silakan bayar 200 juta. Oke, saya akan sangat singkat saja karena waktu kita terbatas. Lalu yang kedua, yang berapa nih? Kelima ya, sociological jurisprudence. Ini satu mazhab yang berkembang di Amerika. Ada yang sudah pernah ke Amerika? Hah? Belum, sama. Ya. Saya dulu pernah ingin ke Amerika, ya pengen aja, nggak pernah apa-apa. Oke. Sociological jurisprudence gampangnya, saya selalu mengulang kalau belajar aliran-aliran ini, kita akan bicara tentang respon, bahwa aliran-aliran ini adalah respon dari hukum selanjutnya. Oke, saya yakin di kelas saya itu pasti tidak semuanya paham dan sebagainya menyenangkan. Jadi saya hanya melarang saudara ribut di kelas ngobrol. Tapi kalau saudara main HP boleh, mabar boleh, tidur pun boleh, makan minum boleh. Jadi saya menutup di satu tempat, tapi silahkan dibuka tempat lain. Boleh makan asal bukan nasi padang. Aliran ini adalah respon juga terhadap positivisme hukum. Jadi karena aliran positivisme hukum itu aliran yang paling besar saat ini, maka dia yang paling banyak kritiknya. Oke. Salah satu kritiknya hadir dari sociological jurisprudence. Nah, dia lahir dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Nah gitu. Kalau mau melihat ini pasti nggak perlu banyak dihafal ya. Bukunya saya kemarin sudah ngasih e-book ke PJ kelasnya, mungkin sudah di-share. Saudara bisa baca detailnya di situ. Saya ingin menunjukkan bahwa, ya, ada yang belum dapat? Sudah ya? E-booknya sudah di-share oleh PJ kelasnya? Sudah. Dia ngerti? Enggak juga Pak, bacanya tetap enggak ngerti ya. Itu penulisnya adalah pembimbing saya S2 di Gajah Mada dulu, Prof. Gofur. Lahir dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Jadi dari sini saya ingin menunjukkan pada saudara bahwa hukum itu berkembang oleh pikiran-pikiran orang yang tidak kaku. Dia akan terus berkembang. Ada satu dikritik lagi. Jadi biasakan saja orang hukum itu biasa dikritik. Saudara mengkritik saya boleh.
oh bapak ini terlalu banyak ngomong, nggak apa-apa, jadi saya balik saja. Kalian yang banyak ngomong depan senang-senang aja saya. Oh pak, kritiknya begini, biasa saja. Dan tidak selalu kritik itu juga benar. Jadi biasa saja ketemu kritik, dan jangan juga menganggap kritik pasti benar dan pasti salah, jangan juga ditolak. Jadi aliran-aliran ini hadir karena ada kritik, lalu dia mengembangkan aliran ini. Saudara bisa jadi tidak sepakat dengan saya, saudara punya kritik lalu mengembangkan baru. Nanti saudara jadi dosen, punya aliran yang sendiri yang saudara ikuti, berbeda dengan saya, it's okay. Itulah orang hukum. Makanya hati-hati kalau nikah sesama orang hukum. Saya wanti-wanti, aduh pak putus berarti kami ini, enggak ya. Orang hukum tuh biasa ribut ya. Jadi kalau yang mau rumah tangganya adem, tenang, santai ya jangan. Aduh bapaknya nakut-nakuti, enggak ya. Ya biasanya orang hukum ini nyari yang itu kuliahnya yang bukan orang hukum tapi biasanya orang eksak. Kenapa? Biar gampang dibodohin. Nah, kira-kira gitu. Enggak ya. Enggak. Bercandaan orang teman-teman saya dulu begitu. Gitu. Aduh pak, saya nggak gagal jadi dokter pak. Minimal istri saya dokter, nggak tahu juga. Saya tidak mengarahkan ke sana. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kira-kira itu sesuai dengan mazhab sejarah, ya. Tapi sosiological jurisprudence ini tidak sepakat dengan mazhab sejarah dalam artian ya kalau sangat liar begini, sangat fokus pada living law itu agak nggak jelas. Kita tetap butuh kepastian. Kelemahan dalam mazhab sejarah adalah ketidakpastian. Kelebihan dalam positivisme hukum adalah dia memberikan kepastian. Terkadang yang memberikan kepastian itu lebih dipilih dibanding yang memberikan hanya sekedar pelayanan. Dia yang dampingi kalian terus-terusan, tapi tidak pernah memberikan kepastian. Kalian pilih yang mana? Pak, sama dia nyaman pak, tapi dia nggak pernah ngajak saya nikah. Kira-kira begitu. Ada kritikan, ada kelebihan plus minus dalam setiap aliran. Fokus pada kesenjangan. Jadi apa yang dilihat oleh sociological jurisprudence, dia ingin melihat bahwa ternyata ada kesenjangan antara law in book and law in action. Oleh karena itu nanti dia akan berkembang saya ingin melihat bahwa ada nih. Ini nanti kalian harus sering temu ini dalam banyak tempat. Kata-kata dari Roscoe Pound. Law as a tool of social engineering. Hukum itu bukan hanya produk, tapi terkadang hukum itu yang membentuk antara apa yang lahir di masyarakat. Salah satu kritikan pada positivisme hukum adalah ada aturan yang tertulis, sudah diakui, tapi tidak diikuti sampai detik ini. Salah satu saya ingat dalam beberapa pertemuan yang lalu saya contohkan, ya. Contohkan kalau lampu merah belok kiri, itu boleh apa enggak? Ya. Tapi apakah kalian kalau di perempatan sebelah itu, ya? Lalu karena kalian mau belok kiri, kalian dari jalan dari sana nama jalannya dari Lembu Suwanang sana ya, mau lewat ke sini, mau belok ke Juanda, mau ke UMKT. Lalu kalian sampai di perempatan itu dan lampunya menunjukkan lampu merah. Lalu kalau kalian mau belok kiri karena kalian seorang mahasiswa hukum, kalian berhenti ya di posisi sebelah kiri itu. Apa yang terjadi? Klakson. Lalu kalian keluar atau kalian dari motor kalian teriak, ketahuilah bahwa menurut undang-undang pasal sekian gitu bahwa apakah diterima? Iya, lempar sendal pak. Kalian lalu merasa, aku nih satu-satunya orang yang taat aturan di antara mereka masyarakat yang sudah rusak ini gitu ya. Kira-kira merasa sangat taat aturan. Ketahuilah bahwa itu yang dikritik oleh
mazhab sosial jurispruden. Menurut sosial jurispruden, hukum itu harusnya selaras dengan apa yang ada di masyarakat. Apa yang ada di masyarakat yaitulah aturannya. Kalaupun ada yang melanggar, itu adalah orang yang nanti dikenai hukuman. Tapi ketika terjadi seperti tadi, belok kiri ternyata orang yang taat aturan malah dipermasalahkan oleh sosial masyarakat, maka terjadi kesenjangan namanya. Ini namanya ada masalah dalam hukumnya. Itulah sering terjadi dalam positivisme hukum ketika hukum tidak sesuai dengan masyarakat. Bedakan tadi dengan di hukum alam. Kalau di hukum alam, itu hukum itu harus sesuai dengan moral, dengan aturan Tuhan, dengan hak asasi manusia. Terlepas dari seluruh orang itu busuk semua, kata hukum alamnya tidak mengatakan tetap tidak begitu. Kalau kata hukum alam yang percaya Tuhan lalu mengatakan homoseksual itu dilarang, mau seluruh dunia ini orang jadi homo, kata dia, tetap yang berlaku adalah homo itu dilarang. Kira-kira begitu dalam pandangan hukum alam. Dalam pandangan sosial jurispruden itu enggak begitu. Aturannya itu harus bisa sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu hukum itu jangan jadi aturan tertulis omong kosong. Aturan yang harusnya sesuai berkembang dengan masyarakat. Maka asuran masyarakat apa? Masyarakat punya public interest, punya social interest, punya private interest. Private, susah betul ngomongnya. Orang Samarinda ini kan kadang ngomong F dan P itu sama ya. Jadi ini teman saya itu kayak orang-orang Sunda. Makanya di Sunda sama Samarinda itu ada orang namanya Saipul, SAP. Saipul, kan harusnya full. Nah, itulah ya. Itulah. Saya dulu pernah diketawain soalnya waktu ke Jogja, saya suka baca novel, saya bilang. Novel, pakai V. Nah, gitu. Oke, ini ada hukum Oke, kira-kiranya gitu. Saya akan singkat saja, nanti silahkan dilihat lagi di buku dan itu. Yang terakhir, sebagai penutup, 2 menit terakhir, ada lagi yang berkembang di Amerika, namanya realisme hukum. Ya, adalah empirisme, mengatakan sesuatu itu harus empiris, Pak. Ya, sesuatu itu harus ada bukti nyatanya, Pak. Hukum itu nggak guna kalau hanya omongan di kertas, tapi tidak ada yang nyata, Pak. Begitu aja dengan dia mengatakan cinta tapi tidak menghasilkan apa-apa. Makanya ada yang merayu dengan konsep ini, ayo kita ke Oyo, kata dia. Itu bukti cinta. Bohong, percaya ya. Itu adalah rayuan gombal. Mbak, jangan pernah percaya. Tenang, aku akan tanggung jawab, Fred. Dia sudah ngomong itu ke sekian banyak orang ya. Enggak, Pak, di sini tidak ada yang seperti itu, Pak. Oke, good. Kecuali yang kebablasan. Hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial yang terbentuk dalam kehidupan dari berbagai aspek. Realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur satu perkara sampai adanya di putusan. Jadi, saudara, memang agak susah memahami ini karena saudara tinggal di Indonesia. Realisme hukum ini berkembang di Amerika. Amerika itu konsepnya bukan undang-undang, tapi mereka adalah Anglo-Saxon yang konsepnya adalah judge make law. Si hakimlah yang membuat hukum, bukan presiden, bukan DPR, tapi lebih pada aturan itu bisa diterapkan kalau hakim menentukan seperti itu. Jadi yang berkuasa itu bukan presiden, tapi jadi hakim. Soalnya karena itu di Amerika, saudara-saudara, saya sebagai penutup waktu saya habis, di Amerika tuh pekerjaan salah satu yang number one, ya, yang salah satu yang number one itu adalah lawyer. Ada yang sini ini di kelas ini jadi lawyer? Ada. Padahal mayoritas lebih dari 70% setahu saya presiden Amerika itu adalah lawyer. Barack Obama. Siapa lagi? Mayoritas mereka adalah lawyer. Wakil presiden yang sekarang yang siapa? Perempuan itu dia lawyer. Mayoritas. Kenapa? Karena mereka hukum itu berkembang di mana? Di pengadilan, sehingga yang sangat menentukan itu adalah hakim dan lawyer. Nah, kira-kira begitulah. Saya tidak akan detail
sebutkan karena tidak ada cukup waktu. Silahkan dilihat di bukunya, saya hanya berikan gambaran. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan dikumpulkan di pekan depan, pekan terakhir kita bertemu sebelum ujian akhir semester. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.